Makasih Lola, makasih Bu Anita tadi. Selamat siang, selamat pagi ya, pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Nama saya Jessica Hanafi. Dari paparan-paparan sebelumnya terlihat bagaimana ekosistem yang diperlukan untuk membuat LCA. Ya, LCA mempunyai prinsip comprehensiveness, ya, di mana LCA mempertimbangkan segala aspek di dalam lingkungan kesehatan manusia dan sumber daya memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi trade-off. Ya, karena LCA sudah mempertimbangkan segala aspek, sudah komprehensif, sehingga LCA dapat berkontribusi ke berbagai aspek keberlanjutan dan dijadikan dasar sebagai dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kenapa? Karena kita sudah melihat berbagai aspeknya seperti apa. Apa saja potensi-potensi risiko yang mungkin terlihat atau muncul yang kita mungkin bisa address immediately gitu ya, langsung kita address, atau kita ini nanti ya kita akan lakukan nih karena ini upayanya besar sehingga kita harus susun dulu strategi kita, mungkin long term strategi misalnya, agar kita dapat melaksanakan perbaikan ataupun go beyond. Beberapa contoh dari aplikasi LCA misalnya untuk menentukan environmental footprint, ya Bapak Ibu mungkin udah sering dengar penentuan environmental footprint ini, bisa juga untuk green public procurement. Untuk competitive advantage ini yang paling sesuai, maksudnya paling banyak kita dengar misalnya di proper, sebenarnya tujuannya ke arah competitive advantage ini bagaimana kita bisa mengidentify environmental hotspot, kemudian bagaimana kita bisa mengimprove proses kita ataupun produk kita. Tapi yang lain-lain yang bisa dilakukan oleh LCA bisa juga untuk green public procurement, masuk ke pasar global, bahkan bukan hanya pasar Indonesia. Kemudian untuk circular economy yang punya perusahaan-perusahaan yang punya target, saya mau go neutral misalnya ya. Pasti saya yakin Bapak Ibu di sini beberapa ataupun banyak yang sudah berpikir untuk bagaimana kita bisa menjadi trendsetter. Tadi Bu Lina dalam slide-nya ada bicara tentang shaping the future, gitu ya. Kemudian apakah kita bisa gunakan juga untuk eco-labeling gitu. Jadi mau dari yang paling spesifik di dalam perusahaan sampai ke go beyond, LCA bisa mengcater. Tujuannya akhir-akhirnya sebenarnya adalah cost saving opportunity ya. Kita mau seefisien mungkin. Bagaimana kita bisa efisien, bagaimana kita bisa cost saving, bagaimana kita bisa mendapatkan profit yang lebih ya. Sehingga while gitu ya saving the planet ya, sehingga kita bisa sustainable. Nah, saya ada beberapa contoh di sini aplikasi LCA yang mungkin dari yang basic seperti proses yang mana yang mesti kita fokuskan untuk improve efisiensi dari proses saya nih, dari cradle to cradle, gate to gate saya misalnya. Ya, energinya di mana sih gitu ya? Improve efisiensi. Apakah dari satu sisi saja, dari energi saja? Tidak, karena LCA bersifat multi approach, multi impact indicator, tidak hanya carbon footprint, tapi water pencemaran air, kemudian water scarcity, biodiversity juga bisa. Kemudian ecotoxicity, bagaimana apakah ini beracun atau tidak, ke human health akan impact atau tidak. Environmental hotspot identification di sini. Stages yang mana dari life cycle yang contributes the most impact. Kalau Bapak Ibu punya vertical integrated operation, Bapak Ibu bisa identify, yang mana sih yang paling besar. Atau kalau Bapak Ibu bekerja di dalam bekerja sama dengan supply chain Bapak Ibu bisa identify supply chain ini kayaknya memberikan saya impact yang paling besar. Mendingan saya irit-irit atau saya cari bahkan mencari supplier lain gitu ya, kalau memungkinkan. Kemudian, nah ini berhubungan tadi itu, kita mendingan beli produk yang mana ya, raw material yang mana ya, atau bahkan kontraktor yang mana ya. Ini isu yang kita sudah beberapa tahun dengar gitu ya, pilih yang mana gitu ya, nggak usah pakai sedotan lah, kalau nggak sekalian ribet milih-milih sedotan gitu ya. Ini yang sisi konsumsi gitu ya, sisi dari konsumen, tapi ini bisa diaplikasikan juga di raw material, pemilihan barang, pemilihan apapun yang Bapak Ibu lakukan gitu ya, sampai juga pilih mana nih, Pertamina pelumas atau Shell pelumasnya
gitu ya. Ini saya bawa-bawa brand ya. Nah, ini untuk competitive advantage dan comparison of products. Provide environmental information for further life stages. Dari informasi yang kita dapatkan dari LCA yang bisa ditranslate berupa environmental product declaration misalnya, itu bisa kita jadikan informasi ke misalnya dari raw material ekstraksi ke plan sesudahnya, atau ke buyer, atau masuk ke green public procurement, atau ke market sekalian, atau bahkan ke sustainable financing ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan LCA untuk menganalisa, mengakses saya atau company saya sebaiknya melakukan reuse atau reutilization atau recycle material apa enggak ya. Itu nanti benefitnya baik apa enggak nih, apa malah impacting the environment lebih buruk lagi gitu ya. Nambah baik apa nambah buruk gitu dengan recycle, reuse atau recycle atau reuse material yang kita punya. Ya, pemanfaatan apa nih contoh pemanfaatan mat, pemanfaatan pipa, pemanfaatan packaging dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan LC untuk assess new technology untuk managing impact. Misalnya contoh saya ambil di sini adalah carbon capture karena kita urusannya bagaimana nih kita mengurangi karbon gitu ya. No, karbonnya banyak sekali, yuk kita coba yuk pakai methane capture atau carbon capture. Tapi bagus gak nih? Nanti malah jadi tambah berat beban lingkungannya atau tambah baik gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan LCA untuk menganalisa, melakukan skenario analisis. Kita juga bisa menggunakan LCA sebagai untuk feasibility study. Ya, untuk tahu saya atau kami perusahaan sebaiknya membuka proses ini pabrik di daerah ini. Ini saya kasih contoh well ya. Visible nggak to drill in this well or this well gitu ya, yang kiri atau yang kanan nih ya, dua-duanya kayaknya penuh tantangan. Visible secara apa? Secara ekonomi misalnya, kemudian secara environment visible atau tidak gitu ya, kemudian secara sosial visible atau tidak ya, kemudian SI juga bisa digunakan untuk setting target untuk project untuk sustainable financing, karena sekarang tadi seperti Pak David sebutkan, investor-investor sedang nyari-nyari nih karena ada peraturan mengenai sustainable financing. Mereka harus invest di green products, green projects. Nah, sementara mereka nggak tahu green products-nya seperti apa, green project seperti apa, sehingga company kita bisa misalnya, oh saya mau targetin punya environmental product declaration 5 atau 10 tahun depan misalnya. Atau misalnya saya punya project, ini projectnya bisa muterin circular economy, jadi zero carbon, carbon neutral misalnya, ataupun yang lainnya. Nah, ini menjadi challenge dan kemudian kita bisa hitung-hitungan dulu nih, masuk akal nggak, apa jangan-jangan kita malah merugikan environment, gitu ya. Kemudian tadi saya sempat sebut, apakah bisa kita melakukan LCA untuk carbon neutral target? Bisa ya. Kita identifikasi industrial sinerginya seperti apa, terus kita hitung dulu nih. Kalau kita mau barter-barteran sama tetangga kita gitu ya, bisa nggak? Bagaimana environmental footprint-nya? Possible nggak kita mencapai carbon neutral ini? Kalau bisa possible, di mana kita harus melakukan carbon neutralnya? Apakah kemudian saya nanam pohon sebanyak-banyaknya, atau saya mengganti material saya dengan recycled material, atau saya reuse material saya, dan lain-lain. Bagaimana kita bersinergi? Ini juga bisa dihitung dengan menggunakan LCA. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua yang kami paparkan Bapak Ibu dari para pembicara, para pakar-pakarnya berbicara, ini semua berkontribusi ke LCA dan bagaimana LCA dapat mewujudkan salah satu bagian untuk mewujudkan Sustainable Development Goals.